Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gadar Crypto Trading. Di video kali ini aku akan membacakan beberapa ALT coin yang teman-teman request di video kemarin ya, dan juga ada yang request di grup. Tapi sebelum itu jangan lupa yang baru bergabung di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku, linknya ada di deskripsi, grupnya juga ada di deskripsi ya. Dan teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacakan chartnya dan exchange mana, tulis saja di kolom komentar. Nanti insya Allah aku akan membacakan di video selanjutnya ya. Ya udah, kita langsung ke koin pertama dulu, ke Bitcoin ya. Arahnya mau kemana? Dan kemarin juga aku kan bilang targetnya, lupa aku targetnya berapa kalau mau ini ngejar new ATH ya. Kita buka TF 1 jam ke depan dulu untuk Bitcoin. Seperti biasa ya, indikatornya Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Nah ini untuk 1 jam ke depan ya, Bitcoin ini Stochastic RSI nya ngajak naik ya, cuman ada bengkokan untuk ke bawah. Ini bisa koreksi kalau di TF 30 menitnya koreksi ya. Di MACD ini juga udah bagus, kemungkinan besar ini naik. Minimal naiknya ke sini ke 549. Kalau bisa nabrak parabolic SAR malam ini di 553, bisa ke 555, bisa ke 557, paling tinggi mungkin bisa di 570, dan itu bertahap ya. Lalu kita buka di TF 2 jam ke depan ya. Di 2 jam ke depan untuk BTC Stochastic RSI nya ngarah ke atas, cuman nggak terlalu kenceng naiknya, agak pelan ini ya. Nah MACD nya ini condong mau kuat ke bawah ya. Ini kalau ini nggak langsung naik, kayak ini ngulur kayak gini baru bisa naik, bahkan bisa langsung koreksi ya. Paling naik juga ngajak di dari TF 1 jam ke depan tadi ya, paling ke sini ke 549 sampai di sini 552 atau 55 ya. Udah itu koreksi dah. Tapi kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 540, bisa ke sini lah 557, mungkin paling tingginya juga di sini di 563. Mudah-mudahan lebih ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depannya Stochastic RSI nya ngajak ke atas ya. Ada bengkokan mau ke atas, MACD nya juga lagi koreksi ya. Tapi naiknya nggak akan tinggi karena apa? Moving average nya juga mau ngajak koreksi, MACD nya juga. MACD nya nih di zoom nih. Nih, belum ada bengkokan mau kayak gini, belum ada ya. Berarti naiknya nggak akan tinggi, paling ini mau bikin cup candle baru di 2-3 hari ke depan ini bisa naik ya. Di TM 4 jam ke depan ini di 2-3 hari ke depan minimal naiknya di 548, lalu bisa ke 551. Kalau nabrak parabolic SAR di 554 bisa ke sini paling dekatnya ya, 558. Lalu kalau ini jebol juga bisa ke sini 570. Itu untuk TM 4 jam ke depan ya. Kita cek untuk TF1D. Di TF1D juga Stochastic RSI nya udah ada bengkokan untuk ke atas ya. MACD nya ini masih kuat ke bawah. Paling naik juga cuman ke sini ini ke 55. Itu pun agak sulit ya. Bahkan langsung bisa koreksi. Kalau dia nabrak parabolic SAR di TF 4 jam ke depan ini di TF1D ya, bisa ke 536. Bisa ke sini nih kalau dia nabrak parabolic SAR ya, ke 515, bahkan bisa ke sini ke 460-an. Mudah-mudahan nggak nyampe, dan itu skemanya kayak gini kayaknya nih, bahkan bisa kayak gini nih. Mudah-mudahan salah ya, mudah-mudahan cuman kayak gini aja nih mudah-mudahan. Nah itu langsung bisa naik kayak gini ya, mudah-mudahan kayak gitu. Kita langsung ke TF3D ya. Di TF3D juga Stochastic RSI nya ngajak ke bawah ya. Berarti ini fix minggu ini tanggal berapa? Tanggal 6. Di tanggal mungkin tanggal 10 ke atas ya. Di tanggal 10 ke atas fix BTC koreksi ya. BTC koreksi, dan ini mau bikin cup candle kayak gini, cup candle terbalik ya. Minimal dia turun ke 538, 532. Kalau bisa nabrak parabolic SAR di 473, bisa ke 438, bahkan bisa ke 417. Syukur-syukur nggak jebol ini. Kalau jebol bisa ke sini ke 300-an lagi. Mudah-mudahan aku salah ya. Mudah-mudahan. Nah, tapi kalau dia dump, teman-teman siap-siaplah ngambil trading di spot ya. Jadi mau serok-serok apa aja boleh.
di spot karena ini kayaknya si dam terakhir ya. Pokoknya di antara bulan 11 sampai 12 ini dam terakhir. Enggak, ada lagi damnya nih di TF1W karena stochastic RSI nya ngarah ke bawah ya. Berarti ini ada nanti dam lagi, mungkin di bulan 1 ada koreksi lagi nih agak dalam. Nah, MACD nya pasti ini kan lagi di atas karena stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD pasti mengikutin begini. Nah, minimal turunnya ke sini ke 537, ke 473, lalu bisa ke 412 dan nabrak parabolik SAR lalu bisa ke sini di 385. Kalau jebol 4385 bisa ke sini ke 365. Kalau ini jebol juga bisa ke sini. Mudah-mudahan cuma sampai di 300 ya. Mudah-mudahan cuman nggak nyampe di 300 lah koreksinya ya. Ya udah kita cek untuk TF2W. Di TF2W juga sama ya, stochastic RSI-nya mulai ngarah ke bawah, MACD pasti mengikutin. Paling ini mentok-mentok naik ke sini nih. Nih, kalau diandaikan naik lagi ya di 700. Itu pun agak berat. Agak berat. Paling juga naik-naik di sini nih. Di 580 atau sampai 600 ya. Udah itu langsung koreksi. Langsung koreksi. Kita cek untuk TF1M. Nah, di TF1M ini bagus ya. Stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD juga baru hijau 1 2 3. Baru hijau ketiga. Mudah-mudahan sih kedorong. Mudah-mudahan cuma sampai di 481 ya kalau dia koreksi ya. Karena di TF1 2 3D 1W dia koreksi ya. Nah, minimalnya di 481 ya. Kalau ini jebol bisa ke sini. Dan kalau itu juga jebol, kalau nabrak parabolik SAR di 255 itu sih nggak mungkin sebenarnya ya. Ya udah kita langsung ke koin selanjutnya BCD. BCD kemarin ada yang request lah di BCD. Kita buka ini kita buka advance chartnya dulu. Lalu kita buka TF 1 jam ke depan untuk BCD ya. Indikator seperti biasa Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Oh ya, untuk teman-teman yang mau belajar baca chart ya sampai bisa, cek aja persyaratannya di Telegram aku. Kalau sekarang sih ada promo ya 350.000, tapi nanti di awal tahun balik lagi harganya 500.000. Itu selain baca chart, diajarin baca chart sampai bisa, japri privat sama aku sampai bisa itu ya. Dan juga ada sinyal feature, ada sinyal spot ya. Jadi nggak terpaku sama nanti nggak terpaku sama sinyal aku kalau udah baca chart ya, udah bisa baca chart. Ya udah kita balik ke pokok permasalahan ya. Di BCD ini TF 1 jam ke depan, stochastic RSI nya tadinya ngajak koreksi tapi mulai ada pengkokan mau ke atas ya. Paling juga ini balik lagi ke 1100, syukur-syukur bisa ke 1150 ya. Itu untuk TF 1 jam ke depan. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan ya stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD mengikutin dan ini naik ya. Pasti naik. Naiknya juga paling ke 120 soalnya ini volumenya agak kecil ya. Ke 1120 sampai 1158 ya. Itu untuk TF 2 jam ke depan. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan ya. Wah, di TF 4 jam ke depan juga ini yang mau naik ya. Stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD juga ngarah ke atas ya, tinggal nunggu support aja dari TF 1 jam ke 2 jam ya. Ini naiknya sebenarnya resistnya belum ada ya, kita tebak nggak boleh. Paling maksimalnya mungkin di 1150 ya sampai 1200. Itu untuk TF 4 jam ke depan. Kita cek untuk TF 1D. Di TF 1D stochastic RSI-nya ngarah ke atas ya. Tadinya ada yang mau naik tapi nggak jadi, malah koreksi lagi. Mudah-mudahan bisa kayak gitu. Nah, ini MACD juga ngarah ke atas ya. Tapi naiknya sih cuman paling di sini nih, di 1200 sampai 1300 ya. Itu untuk TF1D BCD. Kita cek untuk TF3D. Di TF3D stochastic RSI-nya sebenarnya udah di atas ya. Tinggal nunggu turun. Tapi MACD-nya masih kuat naik.
Dan si stochastic RSI nya ini kalau diperhatiin dia ngedatar kayak gini, masih bingung lah. Tapi kalau dapat TF support dari TF sebelumnya dia bisa naik. Dan ini juga mau bikin cup candle baru kayak gini ya. Ya sama seperti tadi, minimal naik dan ini bertahap ya ke 1230, lalu bisa ke 1365, mentok-mentok di 2000 ya. Dan itu bertahap, nggak bisa sekaligus. Lalu kita cek untuk TF1W. Di TF1W nya BCD ya, stochastic RSI nya bagus, naik ke atas, MACD juga pasti mengikutin dan belum ada tanda-tanda untuk ke bawah ya. Minimal naik di awal bulan depan kayaknya di 1262, lalu ke 1853, lalu bisa ke 2800, mungkin mentok-mentok di 3000 dan itu bertahap ya. Kita cek untuk TF2W. Di TF2W juga bagus, stochastic RSI nya dari bawah, MACD juga pasti mengikutin ya. Dan kalau dia di ILT season nanti dia bisa nabrak parabolic SAR di 2000-an ya, 2043. Minimal dia ILT season nanti harganya di 4200, bahkan bisa ke 26.000 dan itu bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Itu untuk TF2W, untuk BCD dan TF1M nya. Di TF1M juga bagus, stochastic RSI nya dari bawah, MACD juga pasti ngikutin kayak gini ya. Kita deketin dulu ya, lihat parabolic SAR-nya di berapa. Parabolic SAR-nya di 2406 ya. Kalau bisa nabrak parabolic SAR seperti yang aku bilang tadi, ini bisa agak tinggi lah intinya ya, bisa ke 20 ribuan. Nah, minimal dia bisa ke 7800 lah nanti ALT season. Syukur-syukur dia mentok di sini nih, ke 65.000 ya. Mudah-mudahan sampai. Ya udah, kita next koin ya. Di koin selanjutnya itu DOT ya. DOT itu juga ada di grup pip channel aku, dia request. Kita buka advance chartnya dulu untuk koin DOT. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikator seperti biasa ya, ini kayaknya lagi naik. Benar, kayak lagi naik ya. MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, untuk TF 1 jam ke depan DOT ini ya, stochastic RSI nya mulai ngajak koreksi ya. MACD nya tapi masih kuat naik. Paling dia koreksinya ke sini di 75462 lah, udah tuh naik lagi. Dan baru nabrak parabolic SAR. Ya minimal dia naik ke 77130 sampai ke 77 atau 78 atau 79 ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan DOT. Nah, ini di TF 2 jam ke depan juga stochastic RSI nya ngajak naik, tapi ada bengkokan dikit karena ya di TF 1 jam tadi ngajak koreksi dulu. MACD nya bagus ya, sebenarnya ngajak naik, tapi dia mesti harus koreksi. Syukur-syukur dia nggak jadi koreksi ya, langsung nabrak parabolic SAR. Paling minimal naiknya di sini 76271, lalu bisa ke 77108 untuk resist paling tingginya di TF 2 jam ke depan. Nah, itu minimal turunnya di 75174, bahkan bisa sampai ke 73-an ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Nah, di TF 4 jam ke depan stochastic RSI nya ngajak ke atas, MACD tadinya mau koreksi nggak jadi nih ya. Nih, karena stochastic RSI nya ngarah ke atas. Ya seperti yang aku bilang tadi, minimal naiknya ya di sini 76, bahkan bisa ke sini 77-an. Kita cek di TF 1D ya, DOT. Di TF 1D nya tadinya tuh di MACD nya ini ada koreksi, mau ngajak koreksi di situ ya. Nah, ada bengkokan mau ke bawah, tapi stochastic RSI nya ngajak ke atas, jadi nggak jadi ya. Ini bisa naik lagi ke 77398, bisa mungkin bisa ke 80 ya, mudah-mudahan bisa. Kita cek untuk TF3D. Di TF3D stochastic RSI nya sih bingung ya, walaupun udah di atas, jadi ngedatar, ngulur waktu lah, nunggu support dari TF sebelumnya. Dan ini juga kalau mau diperhatiin kayak gini kayaknya. Nih kayak gitu. Paling tingginya di sini nih. Nah, di 81. Udah itu koreksi ya. Paling tingginya juga kalau dia naik di 86, sampai dari 81 sampai 86 ya. Itu untuk TF3D. Kita cek untuk TF1W. Nah, di TF1W ini sebenarnya bagus banget ya. Stochastic RSI nya ngarah ke atas, kencang banget naik. MACD juga pasti ngikutin. Nah, kalau dia 2-3 hari atau seminggu ke depan lah, seminggu ke depan bisa nabrak parabolic SAR di 79224, bisa ke sini nih. Nih,
bisa ke 86. Kalau ini jebol bisa ke sini 99211 ya, dan itu bertahap, semoga sampai ya. Nah, di TF2W kita cek. Nah, di TF2W juga bagus banget ya. Jadi kalau stochastic RSI-nya ngarah ke atas kencang banget kayak ini, pasti naiknya cepat. MACD juga pasti ngikutin. Bentar lagi juga nabrak parabolik SAR nih. Paling lama di bulan 2 atau bulan 1 lah kalau bisa nabrak parabolik SAR di 94.000. Bisa ke sini nih si DOT. Di 116 mungkin bahkan bisa ke 151, dan itu bertahap ya. Nggak bisa sekaligus. Kita cek untuk TF1M. Di TF1M stochastic RSI-nya juga kencang banget untuk ke atas ya. MACD masih belum ada bengkokan ke bawah. Dan ini juga udah mau bikin cup candle baru, tinggal kayak gini aja. Nanti ALT season, kalau dia ALT season nyampe di 111.042, hal mudah dia untuk jebol 154. Kalau itu jebol dia bisa ke sini 253. Jangan ambil target tertinggi lah, ambil di sini dulu 162 ya. Kalau udah jebol baru bisa ke sini untuk dijual ya. Jadi aku nggak berani lagi ngasih target yang tinggi-tinggi, mentok-mentok mungkin di 146, walaupun bisa lebih ya. Nah, untuk harga buybacknya tadi di harga 3 di TF3D tadi minimal mau buyback si DOT di 65 sampai di 57 ya kalau mau buyback DOT. Kita ke koin selanjutnya HPB ya. HPB. Kita cek HPB. Nah, HPB ini dulu koin pump ya. Sekarang nggak tahu sih volumenya sudah kayaknya agak berat. Cuman kita lihat, harganya juga udah Rp84 ya. Kita buka advance chart-nya dulu. Kita buka TF 1 jam ke depan, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, untuk 1 jam ke depan untuk HPB nih ya, stochastic RSI-nya ini lagi ke bawah ya, tapi udah ada bengkokan mau ke atas, berarti dia bisa naik. Tapi di MACD-nya ini masih kuat untuk turun. Naik pun nggak akan tinggi, walaupun dia nabrak parabolic SAR di 86, kayaknya agak sulit juga ya. Paling ke 85 ke 86. Paling tinggi pun di 87 ya kalau bisa naik di TF 1 jam ke depan. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan, stochastic RSI-nya dari bawah, MACD juga masih kuat untuk turun. Moving average nih, garis di dalam ini bisa koreksi lagi, minimal koreksi ke sini ke 83, lalu nabrak parabolic SAR langsung ke 82, bahkan bisa ke 81 ya. Itu untuk TF 2 jam ke depan. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depan stochastic RSI ngarah ke bawah ya, tapi mulai ada bengkokan mau ke atas. Syukur-syukur ini bisa naik ya, cuman ini kayaknya berat ke bawah karena di TF 1 2 jam tadi mau ngajak koreksi. Ya, minimal koreksi ke 83, kalau bisa nabrak parabolic SAR di 82 bisa ke 81, bahkan bisa 80 ya. Kita cek untuk TF 1D. Nah, di TF 1D juga stochastic RSI-nya ngarah ke bawah ya. Berarti ini bisa koreksi lagi. MACD juga pasti mengikuti nih. Nih, kayak gini. Ya, minimal turun ke sini nih ke 81 sampai ke 72. Itu untuk TF1D ya. Kita cek untuk TF3D. Di TF3D pun sama ini. Stochastic RSI ngarah ke bawah. Ya, mudah-mudahan lah minimal turunnya ke 81. Jadi kalau mau buyback dari harga 71 sampai 81 ya. Kalau mau buyback HPB. Kita cek untuk TF selanjutnya. Nah, di TF selanjutnya ini bagus, stochastic RSI-nya ngarah ke atas. MACD-nya belum ada tanda-tanda untuk koreksi ya. Jadi kalau mau buyback dari harga 71 sampai 81 udah itu hold ya. Minimal naiknya nanti di 89, lalu bisa ke 117. Kalau nabrak parabolic SAR di 141 bisa ke 160. Dan itu bertahap ya, gak bisa sekaligus. Syukur-syukur bisa ke 200-an. Bahkan bisa ke harga 1000-an lagi ya. Kita cek untuk TF2W. Nah, di TF2W juga bagus ya, stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD pasti ngikutin. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 143, nanti di ALT season ya, bisa ke sini nih 292, bahkan bisa ke sinilah ke 2000. Dan itu bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Sekali lagi aku tekanin, nggak bisa sekaligus. Nah, untuk di TF1M juga udah bagus banget, stochastic RSI dari bawah mulai ke atas perlahan ya. MACD juga sama di sini, mulai dari sini perlahan
Nah, kalau bisa nabrak parabolik SAR di bulan 6 atau di bulan 4 sampai bulan 6 tahun depan, nabrak parabolik SAR di 216 bisa ke 400, lalu bisa ke 1000. Nah, jadi target tertingginya di 3000. Aku nggak berani tinggi-tinggi ya, nanti nggak sampai, jadi aku nggak berani berspekulasi. Nah, untuk teman-teman kalau mau request koin apa yang mau dibacakan chartnya, tulis saja di kolom komentar. Kita udahin aja video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.